Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerbitkan surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Salah satu yang diatur dalam surat edaran nomor 5 tahun 2022 yakni soal volume dan kualitas suara yang dihasilkan oleh pengeras suara. Volume pengeras suara maksimal 100 desibel dengan kualitas suara yang bagus. Pengurus masjid diminta untuk melakukan pengaturan akustik yang baik untuk mengeluarkan atau menghasilkan kualitas audio yang juga baik. Surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola diterbitkan tanggal 18 Februari 2022. Salah satu ketentuannya adalah pemasangan dan penggunaan pengeras suara dengan pengaturan akustik yang baik serta volume yang diatur sesuai kebutuhan. Maksimal 100 desibel. Salah satu ketentuan lainnya adalah suara yang dipancarkan memenuhi persyaratan, yakni bagus atau tidak sumbang. Yang kedua, pelafalan secara baik dan benar. Dalam pesan singkat dengan tim Kompas TV, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan surat edaran yang diterbitkan adalah pedoman penggunaan pengeras suara, bukan pelarangan. Penggunaan pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di masyarakat, baik untuk adzan, kemudian juga untuk iqamah. Yang lainnya adalah untuk pengajian Al-Quran maupun kegiatan dakwah. Hanya penggunaannya perlu diatur sebagai upaya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar masyarakat. Saudara, surat edaran yang dikeluarkan Menteri Agama soal pedoman pengeras suara di masjid dan musola diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan keharmonisan antar warga masyarakat. Bagaimana nantinya penerapan aturan ini akan dilakukan di masjid dan musola? Kita akan berbincang dengan Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Ad-Darqutni. Selamat petang menjelang malam, Pak Sekjen. Petang menjelang malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, saya ingin pendapat Pak Imam dulu. Hal yang kemudian dikeluarkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait dengan pengaturan suara masjid dan musola, positif? Ya, sudah jauh sebelum pengaturan atau surat edaran itu dikeluarkan oleh Pak Menteri Agama, Pak JK sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia sudah menyampaikan wacana ini di berbagai tempat ketika dalam kesempatan melantik pimpinan-pimpinan wilayah DMI di berbagai provinsi itu. Dan ini memang berkait dengan di samping apa yang disebutkan oleh Pak Menteri, yang ini tidak disebutkan dalam itu, memang populasi masjid khususnya di kota-kota besar, di Jakarta saja itu hampir 4.000. Ya, jadi tingkat intensitas orang mendengarkan loudspeaker atau speaker masjid keluar itu sangat padat, dan itu juga dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, kepadatan suara itu yang juga dari kanan kiri rumah itu ada kedengaran begitu, juga harmoni dalam masyarakat itu memang penting dijaga. Di samping itu yang belum juga diteliti mengenai efek neuroscience-nya itu juga entah kejiwaan, entah khususnya juga memori manusia itu kalau selalu gencar begitu, memang juga ada efek mungkin ya yang belum diteliti, itu juga bisa mengganggu kesehatannya. Tetapi juga yang dipentingkan mungkin juga bahwa maksud ICR sehingga orang semangat ke situ itu juga mungkin ada, memang itu maksudnya. Ya, jadi positif tetap ada, suaranya nggak ada masalah, hanya diatur kerasnya, kualitasnya, pelafalannya, itu yang menjadi penting. Ya, betul. Jadi DMI pada dasarnya menyambut itu, karena itu Pak JK telah lebih dulu menyampaikannya itu. Jadi malah Pak JK berharap, karena komunikasi yang intensif dari Pak JK juga bahkan datang ke
bertemu dengan Ketua Umum MUI, juga Kemenak Oke. itu juga disampaikan, Ya, ya. itu kalau bisa memang supaya landingnya bagus itu ditandatangani oleh tripartit paling tidak yang mewakili Oke. umat, Siapa saja itu, DMI, Pak Sekjen? MUI, dan Kementerian Agama. MUI, Kementerian Agama, satu lagi? DMI. DMI, oke. Iya, itu supaya Saya ingat. landingnya enak. Jadi Betul, maksudnya oke. supaya menjaga juga rigiditas pemerintah itu untuk tidak disangka masuk ke urusan peribadatan. Iya. Kadang-kadang kan salah karena negara kita itu kan dalam konstitusi disebutkan sebagai negara menjunjung tinggi agama dan bukan negara agama. Jadi juga pemerintah itu tidak masuk betul ke urusan agama. Iya. Nah, itu maksudnya Pak JK itu begitu. Jadi ini malah lebih enak sebenarnya. Tripartit ya. Tapi Saya ingat betul Pak Sekjen bahwa DMI saya lupa beberapa bulan atau beberapa tahun lalu sudah menyuarakan soal ini. Ya. Pengaturan loudspeaker ya atau alat yang kemudian mengeluarkan suara dari masjid dan musola. Tapi kemudian ini hanya berupa himbauan karena belum dilakukan secara faktual di lapangan. Apa yang terjadi sesungguhnya? Ya, sebenarnya DMI itu bukan governing body, bukan badan pemerintahan terhadap masjid, hanya menjadi fasilitasi, kemudian juga bridging dalam usaha memakmurkan, memberdayakan masjid lah itu. Tapi hal-hal yang bersifat kepengurusan kemasjidan itu diserahkan kepada masing-masing takmir atau badan Dewan Kemakmuran Masjidnya. Tapi konteks yang berhubungan dengan kehidupan kemasyarakatan secara luas, nah itu DMI turut juga menyemai pencerahan lah itu, sehingga lebih maslahat. Jadi ukuran maslahat itu selalu kembali kepada kebaikan manusia, baik itu sebagai agregat Muslim maupun sebagai agregat kehidupan bangsa seluruhnya dari unsur-unsur berbagai penganut agama. Pak Sekjen, tentu kan DMI sudah melakukan penelitian turun ke lapangan ya. Kalau ini kemudian disebutkan oleh surat edaran ini maksimal 100 desibel. Mungkin bagi masyarakat awam agak bingung nih 100 desibel. Bisa dibayangkan misalnya berapa yang kemudian DMI temukan di lapangan di atas 100, berapa angkanya misalnya, mayoritas berapa? Mungkin bisa cerita Pak Sekjen? Ya, itu ada ukuran-ukurannya sebenarnya di dalam amplifiernya itu, dan saya kira itu sudah masuk persoalan teknis. Jadi kalau misalnya kebijakan... Tapi banyak yang di atas 100 desibel? Desibel itu kira-kira dibuka itu hampir separuh kali ya, dari buka volume itu. Oke. Ya, hampir separuh. Jadi akan ada yang pol gitu kan, kurang puas, bahkan tidak puas kalau tidak mengalahkan speaker masjid sebelah, kan? Tetangganya begitu ya. Malah sebenarnya lebih progresif lagi Pak JK itu, kalau bisa itu untuk daerah sewaktu itu azan itu disentralisasi supaya itu tingkat keriuhan speaker itu tidak berlangsung lama. Maksudnya bagaimana Pak Sekjen? Jadi misalnya azan itu waktu masuk asar misalnya jam 4 katakanlah misalnya, itu daerah sewaktu itu Jakarta dan sekitarnya itu waktunya sama. Betul. Nah, itu sebaiknya disentralisasikan, mungkin keluar dari Istiqlal, kemudian dipancarkan seluruh masjid-masjid di daerah sewaktu itu, Jakarta dan sekitarnya itu, entah itu di Masjid Istiqlal karena juga azannya bagus-bagus, kebetulan tempatnya di kota pusat dan juga masjid besar, masjidnya nasional, atau dari Masjid DKI. Nah, misalnya begitu. Saya sendiri juga pernah melakukan tinjauan lapangan itu ke Jordan. Jumlah masjid nggak seberapa. Kota Jordan itu juga jauh lebih besar Jakarta, tapi di sana juga ada sentralisasi azan itu, sehingga orang mendengarkan sekali azan itu tidak terlalu riuh, itu kan, sekali azan dipancarkan dan selesai. Dan setelah itu iqomat, mau sholat ada qomat itu. Jadi masjid dan musola yang ada di lingkungan warga itu merilai atau bagaimana? Saya belum terbayang. Merilai. Itu kita bisa fasilitasi dengan membagi transistor atau transmitter. Oh, pakai repeater ya? Iya, begitu. Oke, jadi menggunakan teknologi. Lebih enak didengarkan. Jadi itu lebih maslahat lagi. Muazinnya yang azan itu hanya satu, katakanlah di pusat yang paling besar, misalnya kalau wilayah Jakarta Pusat, misalnya katakanlah di Masjid Istiqlal. Lalu masjid dan musola yang lain diberi alat sehingga dia akan merilai suara azan dari Istiqlal. Betul. Nah, itu juga menambah juga keheningan suasana, itu syiar juga jalan begitu.
Iya. Itu di Jordan sudah dilakukan, di beberapa tempat di Mesir juga dilakukan, di Turki juga ada. Oke, terakhir Pak Sekjen, saya juga pernah berkunjung ke Arab Saudi di Mekah dan Ya, Madinah. Memang di sana juga hanya ada azan dan iqomah saja, tidak ada kemudian yang lain dari loudspeaker masjid. Betul demikian? ya. Ada juga apa namanya tadarus atau bacaan ayat-ayat Al-Qur'an Hmm. sesekali begitu, tidak selalu. Tetapi yang pasti itu Untuk adalah di azan. Masjidil Haram misalnya dan Iya, Masjid Nabawi misalnya iya, tidak pernah terdengar, hanya azan dan iqomah. iya. Jadi kalau yang keluar memang adzan dan iqamah, Hmm. tapi yang apa ini yang baca Quran Oh, itu di suara dalam. oh betul betul. Maksud saya yang keluar Ya, tidak ya, hanya azan dan ya, iqomah saja. ya, ya, betul. Dan ini juga akan perlu diatur juga bahwa selain azan dan iqomah boleh menggunakan loudspeaker tapi hanya untuk dalam lingkungan masjid. Iya, kalau ini kita bicara bahkan di negara-negara Islam ya, itu seperti Saudi Arabia, misalnya, Ya, itu di suara luar itu azan dan iqamah itu saja. ya, Oke. Yang lain tetap ada pakai loudspeaker tapi yang bisa mendengar hanya di dalam bangunan dalam, masjid saja. ya, ya. Oke, baik. Kita tunggu nanti mudah-mudahan ada tindak lanjut tripartit yang Ya, kemudian diusulkan kita oleh Dewan harap Masjid bahwa Indonesia. masyarakat juga penggiat masjid juga merespon secara positif ini maksudnya. Ya, nanti kita tunggu juga tentu ada suara-suara lain yang Ya, ya, kemudian kita akan dengar dan apakah kemudian ini akan dilangsungkan nanti dengan tripartit seperti harapan dari DMI, nanti kita tentu menarik untuk kita cermati dan ya, ya. mudah-mudahan ini adalah prinsip yang diambil jalan tengah oleh Menteri Agama untuk kemudian ke arah lingkungan yang kemudian dianggap lebih kondusif begitu ya Pak Sekjen ya. Saya kira demikian maksudnya. Memang lebih maslahat maksudnya Lebih itu. maslahat, baik. Maslahat itu ukurannya manusia semuanya, kebaikan manusia. Baik, Kalau terima Tuhan kasih. kan nggak memerlukan itu, karena Tuhan itu nggak ada mudarat, nggak ada darurat Ya, untuk ya. Tuhan. Ini bagaimanapun juga merupakan bagian syiar Islam, tetapi juga Iya, perlu ada pengaturan dari pelaksanaannya. iya. Terima kasih Makasih Mas. Ya. Pak Sekjen Dewan Masjid Indonesia, Imam Abdul Rukutni. Terima kasih Pak.